Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya Ramadan ke-17 ya. Biasanya kita mengingat terkait tanggal 17 di bulan Ramadan adalah nuzul Quran ya, nuzulul Quran. Ya, 17 Ramadan. Jadi video ini mencoba membahas mungkin terkait Nuzulul Quran ya dengan Lailatul Qadar. Dua-duanya mempunyai terminologi yang sama ya. Jadi turun. Turun itu artinya nuzul. Ya, Lailatul Qadar pun sebenarnya turun ya. Jadi malam kemuliaan. Oke. Jadi ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, jadi nuzul Quran kita beri judul dengan persamaan dan perbedaan Lailatul Qadar dan nuzul Quran. Ya. Kurang lebih gambarannya seperti inilah. Oke, untuk membahasnya mungkin saya mencoba membagi dua ya, ada bagian 1 dan bagian 2 karena memang ini tayangannya agak panjang sebenarnya kalau disatukan ya. Nanti mungkin bagian 2 kita bahas setelah video ini. Oke, bagian pertama mungkin jadi lebih fokus kepada persamaan dan perbedaan Lailatul Qadar dan nuzul Quran ya. Jadi Lailatul Qadar itu kan artinya turun ya, turun Quran. Nah, yang nuzul Quran pun sama ya, artinya turun Quran. Nah, ini ada sebuah pendekatan jawaban ya. Jadi walau alam sebenarnya, cuman ini pendekatan jawaban. Jadi persamaannya apa dan perbedaannya apa gitu ya. Keduanya mempunyai pengertian turun Quran. Waktu kejadian adalah di bulan Ramadan, ya, seperti yang tercatat dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Jadi ini sama-sama ya, persamaannya kan sama-sama turun di bulan Ramadan, ya, baik itu nuzul maupun Lailatul Qadar. Saya bacakan ayat Qurannya ya sebagai datanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazina unzila fihi al-Qur'ana hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman sahida minkum syahru wal yasumuhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullaha bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilu iza tawalitukabbiru wallahu ala ma hazakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Nah, artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Quran ya. Ini dalam kurung permulaan nih. Permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai bentuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Oke, jadi ayat ini sebenarnya ada dua statement ya. Jadi di satu adalah di mana bulan Ramadan ini adalah bulan mulia ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah teknis ya, teknis bagaimana kita wajib melaksanakan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya, dengan waktu yang ditentukan dan kiparat-kiparat bila terjadi misalkan kita tidak bisa melaksanakan saum atau puasa ya. Nah, ini ayatnya di Al-Baqarah 185. Oke, ayat selanjutnya mungkin ini surat Al-Qadar ya 97 ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke ya, artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Pada malam itu turun para malaikat, ruh atau Jibril ya dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi malam ini memang malam mulia ya, ketika malaikat Jibril ya yang mempunyai tugas penyampai wahyu ini menurunkan Qur'annya. Oke. Nah, jadi dari kedua ayat ini ya, saya mencoba memberi pendekatan. Ya, waktu turun atau nuzul yang dimaksud dari poin A, ya, poin A itu maksudnya Lailatul Qadar ya, yang B adalah nuzul Quran. Walaupun sama-sama di bulan Ramadan, namun keduanya memiliki perbedaan. Ya, jadi bedanya gini, di mana waktu nuzul Quran ini 17 Ramadan ya. Ya, ini biasanya diperingati terkait di wahyu pertama ya yang diterima oleh Rasulullah di Gua Hiro kan. Ya, termasuk sebagai pengangkatan Rasul ya. Sebagai momen pengangkatan Rasul. Jadi surat Al-Alaq ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Nah, ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Jadi turunnya ayat ini ya, ayat 1 sampai 5 ini yaitu di 17 Ramadan. Ya, ada yang menyatakan bukan 17 Ramadan, tapi tetap posisinya ada yang bilang 23 Ramadan. Tapi yang mayoritas itu 17 ya, saya baca literasinya seperti itu. Nah, adapun Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan ya, malam mulia ini ya. Malam mulia setara dengan 1000 bulan. Malam diturunkannya Al-Quran yang tidak diketahui waktunya. Jadi ini tidak diketahui kalau Lailatul Qadar kan waktunya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan turun dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi ya, Baitul Izzah. Nah, kurang lebih ini pendapatnya. Jadi perbedaannya itu kalau yang ini makan turun surat Al-Alaq. Nah, kalau yang ini adalah satu mushafnya ya, seluruhnya, seluruh ayat itu turun. Cuman posisinya dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi atau Baitul Izzah. Nah, jadi mudah-mudahan ini dengan tulisan inilah ya, pendapat ini jadi lebih terbayang maksudnya ya, jadi berbeda. Oke. Untuk memahaminya mungkin saya coba membuka ayatnya ya. Jadi kita coba apa itu Lauhul Mahfuz gitu ya, kita coba lihat. Ini Al-An'am ya, surat ke-6 di urutan Mushaf Quran Utsmani ayat 59. Jadi mengatakan bahwa semua peri kehidupan tertulis di Lauhul Mahfuz. Terus di surat Yasin ya, di surat ke-36 ayat 12, semua yang dilakukan manusia tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi Lauhul Mahfuz ini memang sebuah kitab ya, lauh kalau merujuk kepada tulisannya Lauhul itu biasanya batu yang tertulis, yang ditulis, dipahat mungkin ya. Ya walau alam teknisnya seperti apa, cuman memang ini tulisan. Nah, seperti kalau saya lihat mungkin skenario besar ya terkait jagat alam ini ya, alam raya ini. Itulah Lauhul Mahfuz ya. Terus surat Al-Waqiah nih menyatakan Quran kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Nah, termasuk Quran pun memang terdapat juga ya di tulisan Lauhul Mahfuz. Jadi bagian Lauhul Mahfuz Quran itu ya. Terus ini Al-Burud mengatakan juga Quran tersimpan di Lauhul Mahfuz. Ya, di Al-Waqiah tadi ini ayatnya, Al-Burud pun sama. Terus di Al-Anbiya ya, di surat Al-Anbiya surat 21 105, kitab Zabur ditulis setelah ditulisnya di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi sama ini kan kitab Zabur pun kitab-kitab sebelum Quran ya. Jadi kitab ini pun sama ya, tertulis juga di Lauhul Mahfuz.
Ya, kalau Zabur kan untuk Nabi Daud kan, kalau Quran untuk Nabi Muhammad. Taurat pun mirip ya. Jadi mekanismenya mungkin turunnya dari Allah ya. Tulisan itu sumbernya kan dari Lauhul Mahfud. Nah, diambil nanti diberikan kepada nabi kan, para nabi. Misalkan Taurat kepada Nabi Musa. Nah, kurang lebih gitulah. Terus ini surat Ar-Rod. Lauhul Mahfud adalah kitab induk. Nah, ya kita lihat coba ayatnya. Nah, ini ya. Oke, saya bacakan saja terjemahnya. Dan pada sisi Allah lah kunci semua yang goib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada selai pun daun yang gugur, melainkan dia mengetahui pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Jadi semua permasalahan alam jagat raya ini tidak ada yang luput ya dari skenario tulisan di Lauhul Mahfuz. Semuanya ada tertulis. Ya terbayang berarti kalau ini tulisannya ini kalau ditulis di kertas itu berapa ukuran kan? Kalau kita ketahui kan ukuran A4, A3, A0 kan paling besar kan A0. Ini berapa kan? Atau zaman inilah memori komputer ya berapa memori gigabyte ya ini. Tulisan-tulisan alam jagat raya ini ya, skenario ini ditulis di sini. Oke, kita lihat surat Al-Anbiya. Dan sesungguhnya kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis di dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Nah, ini ada catatan kaki ya. Yang dimaksud dengan Zabur di sini ialah seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Sebagian ahli tafsir mengartikan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dengan demikian Az-Zikir artinya kitab Taurat. Nah, jadi ini mungkin sebagian pendapat ulama mengatakan polanya mirip ya, mau Taurat, Zabur, Injil pun sama. Jadi turun tertulis semuanya di kitab induk ya, Lauhul Mahfuz. Jadi diambil Quran itu mungkin diambil dari Lauhul Mahfuz ya. Jadi bagian dari kitab Lauhul Mahfuz, Quran, Zabur kan gitu ya, kurang lebih gitulah. Ini Al-Baqarah. Oke, yang tadi ya ini keterangan dari bulan mulia diturunkannya Quran. Nah, sekarang Al-Buruj kita. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuznya. Jadi memang Quran ini Quran yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, nanti kronologisnya seperti apa ini ya tadi. Siapa yang mendustakan kan nanti coba Anda di bulan suci ini kan kita sama-sama lah ya, kita sama-sama membaca ini apa maksud ayat dari Al-Buruj ini ya. Terus sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz ya. Jadi memang di Lauhul Mahfuz ya, Quran itu diambil dari Lauhul Mahfuz. Terus ini Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan sisinya lah terdapat umul kitab Lauhul Mahfuz. Jadi umul kitab itu kitab induk ya, kitab dari semua permasalahan yang ada di alam jagat raya ini ya. Sifatnya goib ini memang. Nah, terus Yasin coba kita. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Jadi alam kehidupan, alam kematian pun samanya. Semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya kalau boleh saya umpamakan ini kalau boleh tapi tanda kutip ya. Ini seperti skenario ya Lauhul Mahfuz ini. Kalau drama itu kan biasanya suka ada skenario awal ya. Nah ini mirip skenario besarnya Lauhul Mahfuz ini. Yang memang dimensinya tentunya beda dengan drama skenario kita ya. Ini besar sekali. Ya. Nah ini sangat menarik informasi yang kita peroleh dari Quran ini ya. Jadi ya kita wajib meyakininya. Kalau tidak pun secara logika berpikir kan memang sesuatu itu harus ada skenario ya, perencanaannya. Hingga mengikuti skenarionya tidak bisa langsung. Nah ini Quran mengajarkan seperti ini dan logikanya masuk ya. Memang terdapatlah kitab induk tersebut ya atau Lauhul Mahfuz.
Oke, jadi kurang lebih Lauhul Mahfudz itu seperti itu ya. Jadi ini saya coba menyambungkan, ada sebagian pendapat bahwa Quran ini di malam Lailatul Qadar itu turun, ya, artinya dari Lauhul Mahfudz diturunkan ke langit bumi ya, atau Baitul Izzah. Nah ini gambarannya kurang lebih gini lah. Ya, coba saya tampilkan biar terbayang ya. Jadi ini saya hapus matikan dulu judulnya ya. Sebentar. Nah, kita ketahui kan bumi ini besar kan. Kalau lihat kota Madinah Mekah saja kan ini tidak terlihat, di sini kan kecil sekali. Apalagi manusia ya. Manusia bagaikan setitik debu kan, tidak terlihat sama sekali. Jadi sungguh tidak berharganya kan diri ini. Sehingga kalau ada orang yang sombong itu menurut saya tidak, ya walau alam lah. Saya pun berniat ya mudah-mudahan dijauhkanlah dari kesombongannya. Kalau melihat dari sisi alam jagat raya ini kan, dari sisi bumi saja manusia itu kan tidak berbanding ya, seperti ya butiran debu lah, kecil. Nah ketika bumi ini di zoom ya, ini kan ada langit-langit tuh kecil-kecil kan, ini pun sebenarnya anggaplah ukurannya seperti bumi kan, bahkan biasanya langit itu lebih besar kan, langit bintang ya, ini kan bintang-bintang nih, atau planet-planet kadang lebih besar, tapi anggaplah sama dengan bumi. Tapi ketika dilihat zoom lebih besar lagi ya, ini kan tercampur dalam sebuah galaksi kan ya, dengan orbitnya kan ya, terlihat ini putar, porosnya berputar kan kepada satu titik ini. Ini pun sama, nanti kalau di zoom lagi kan bagian dari galaksi yang besarnya lagi kan. Nah seperti ini. Nah ini sebenarnya bagian di dalamnya itu ada partikel-partikel atau benda-benda langit kan di dalamnya yang berpusat ke titik yang putih ini. Mirip inilah. Ini juga kalau di zoom seperti itu kurang lebih. Nah ini nih spot-spot alam jagat raya. Jadi walau alam manusia saja yang sangat kecil dilihat dari bumi, apalagi bumi ketika dilihat kan di sini sangat tidak terlihat kan, seperti butiran debu, asap kan. Jadi sangat begitu ya, subhanallah, maha besar gitu kan ya. Tidak wajib lah sombong itu manusia dengan keangkuhannya. Atau misalkan ada permasalahan kehidupan bagi manusia ya, seolah kita kalau mendapatkan masalah itu serasa berat kan, padahal kecil ya, asal tadi menghadirkan Allah sebagai penolong. Nah jadi ini kan ciptaan Allah nih, benda besar ini ciptaan Allah. Jadi kalau kita menghadirkan Allah dalam menjawab permasalahan kehidupan, insya Allahnya kita akan menjadi orang yang besar ya. Nah, tadi kalau saya pernah bahas, coba di video maknai basmalah ya, di video maknai basmalah, nanti saya kirimkan link deskripsinya. Oke ya, jadi kembali lagi ke sini. Jadi dari sisi Lauhul Mahfudz ya, itu diambil ke langit dunia lah, atau Baitul Izzah. Nah ini gambaran saja ya. Nah baru dari langit dunia ilah turun ya, per per ayat, per surat turun ya, baik yang di posisi periode Mekah ya, ayat Makkiyah, maupun di Madaniyah. Nah ini yang tadi, kalau yang surat Al-Alaq 15 nuzulnya 17 Ramadan, itu turun di Mekah ya, di di Gua Hiro ya. Itu kan satu bagian ya, bukan satu surat, malahan ayat 1 sampai 5. Nah ini turun 17 Ramadan. Tapi yang dimaksud Lailatul Qadar itu adalah Lauhul Mahfudz ya, diturunkan ke Baitul Izzah ya. Nah kurang lebih itulah pendekatannya. Jadi saya kembali mengikuti pendapat ini ya. Ini hanya sebatas pendapat, walau alam. Makanya saya katakan walau alam, supaya maksudnya ya, minimal kita mempunyai pemahaman sedikit lah terkait perbedaannya sebenarnya apa. Kalau memang 17 Ramadan itu jelas tanggalnya, tapi kalau Lailatul Qadar tidak ada yang mengetahui, tapi tetap di bulan Ramadan. Nah apa sih sebenarnya jawaban sementara mungkinnya untuk mendekati pemahaman ini ya, perbedaan ini. Nah mudah-mudahan dengan video ini sedikit terbayang lah gitu ya. Tapi kalaupun ada jawaban yang lebih baik, mungkin saya
meminta responnya karena sama-sama belajar ya di sini. Itu ya, jadi video ini menampilkan terkait persamaan dan perbedaannya. Nah, jadi ini kurang lebih. Nah, ya. Nanti turunnya 23 tahun kan. Nah, ini 23 tahun nanti akan bahas di bagian kedua nih. Ya, akan menarik ketika dibahas di bagian kedua. Ini saya sudah menampilkan mungkin di video selanjutnya ya. Ini bagaimana pendapat susunan urutan nuzulnya kan. Nanti yang pertama kan surat Al-Alaq, surat terus Al-Mujamil, Mudassir kan gitu, terus Al-Fatihah dan seterusnya. Terakhir bahkan ada yang mengatakan pendapatnya surat An-Nasr kan, itu nanti kita lihat di video bagian kedua ya. Nah, ini pendapat siapa? Ini saya kemukakan nanti di bagian kedua itu Ibnu Qarnas, Kudur Ogli kan, Darwajah 1, Darwajah 2, Noldeke, Jabiri atau Usaha Hijrah dari Partai Syarikat Islam Indonesia. Mungkin video yang ini untuk sementara bagian 1 selesai dulu ya. Jikapun ada salah itu jujur datang dari saya ya. Sebagai manusia memang banyak alpa lah. Tapi kalaupun ada benar itu datang dari Allah, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sedikit gambarnya mengisi ruangan pemahaman ya sebagai wacana kajian literasi kitab suci. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.